Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa sholat. Oke. Insya Allah video ini akan tayang hari Jumat pagi. Jadi Sobat Football United jangan lupa sholat Jumat ya. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel. Mohon maaf kalau ada back sound. Ya karena di sini banyak aktivitas di sekitar sini. Oke. Gue ingin membahas sebuah artikel dari The Athletic. Ini membahas kalau Erik ten Hag itu sangat serius akan melibatkan pemain muda di Manchester United, kurang lebih demikian. Langsung aja gue ke artikelnya ya dari The Athletic sekali lagi. Ini sebenarnya pembicaraan ini dimulai tentang adanya dua tabrakan yang mengirim dua pemain muda untuk menyelesaikan periode ini lebih awal. Tetapi ada momen dalam kemenangan Wrexham atas Manchester United yang memiliki hubungan ataupun relevansi yang lebih luas dengan bagaimana Erik ten Hag ini mengelola klubnya. Artikel ini by the way ditulis oleh Laurie Whitwell, jurnalis yang menurut gue sangat-sangat bisa dipercaya. Lanjut lagi ya, ini terjadi ketika Paul Mullen sedang berbaring di rumput setelah dilanggar berat oleh kiper Manchester United Nathan Bishop. Cedera parah kemudian didiagnosa sebagai ada permasalahan di paru-paru ya, menyebabkan cukup lama periode untuk menyelesaikan situasi tersebut di atas lapangan. Erik ten Hag menggunakan waktu itu, ini menarik ya, untuk berbicara dengan Travis Binion, pelatih kepala U21 Manchester United, tentang masalah taktis yang dilihatnya berkembang dalam permainan. David Hughes, salah satu pelatih di pengembangan Manchester United, juga terlibat saat Erik ten Hag dan Binion bertukar pikiran. Artinya mereka berdiskusi, kurang lebih demikian. Hannibal Mejbri akhirnya menemukan dan menerima instruksi baru dari Erik ten Hag dan Binion. Itu adalah mikrokosmos, tulisannya demikian ya di artikel ini, dari rencana makro yang dimiliki Erik ten Hag untuk Akademi Manchester United yang dia sampaikan dalam konferensi pers setelah pertandingan di University of California San Diego. U21 adalah bagian dari skuad pertama di bawah pengawasan saya, kata Erik ten Hag. Kami ingin memiliki garis merah di klub kami, prinsip dan aturan dari tim utama hingga bawah yang sama ya, bagaimana kami ingin bermain. Kami ingin mengedukasi para pemain dengan cara bermain Manchester United dan lebih mudah mengalir ke tim utama, skuad tim utama. Itulah mengapa perjalanan ini sangat berguna bagi kami. Jadi kehadiran Erik ten Hag di stadion Snapdragon merupakan lanjutan yang sangat natural dan alami dari strategi tersebut, dari rencana tersebut. Setelah berdiskusi dengan Binion yang dilakukan sejak awal, Erik ten Hag menyaksikan sisa permainan dari tempat istirahat ya, bersama direktur teknis Darren Fletcher yang berperan untuk membentuk jalur bagi para pemain. Seringkali mengatur kesepakatan tentang pinjaman dan lain-lain untuk pemain muda. Jadi ini Darren Fletcher terlibat di sana. Binion dibiarkan ya mengawasi dan juga menginstruksikan kepada para pemainnya dari pinggir lapangan, ditemani oleh David Hughes. Staf dan pemain tim utama Manchester United lainnya telah naik pesawat sebenarnya dalam perjalanan ke Houston untuk pertandingan menghadapi Real Madrid. Tapi Erik ten Hag mengikutinya setelah pertandingan menghadapi Wrexham dengan dua waktu kick-off yang hanya tersisa 22 jam. Tetapi fakta bahwa dia tetap tinggal bersama dengan tim muda Manchester United ketika menghadapi Wrexham, ini menunjukkan bahwa dia terus ingin berjalan bersama ya, terutama ide-idenya terkait dengan tim muda Manchester United. Dia melihat beberapa prinsip ini bisa tercermin dengan bagus ya di tim muda Manchester United. Alvaro Fernandes sering masuk dari posisinya sebagai bek kiri dengan Dan Gore mengisi ruang kosong tersebut. Gore juga mengambil bola dari Bishop dan maju ke depan. Pada satu tendangan gawang pendek, Johnny Evans mengoper bola ke Gore. Dengan 3 pemain Wrexham berputar di sekitarnya, Gore mampu mencari jalan keluar ya dan mempertahankan bola dengannya. Ada juga pemandangan kombinasi dari 2 bek sayap. Fernandes memberikan umpan silam kepada Marc Jurado untuk melakukan tendangan voli sekaligus juga bisa memperkecil ketertinggalan Manchester United.
Hannibal Mejbri juga terus menguasai bola di ruangan yang sempit, dan Sola Soretire melakukan hal juga ya untuk menjaga momentum tetap berjalan. Manchester United ini memiliki komitmen, artinya bermain dengan progresif dan juga agresif, tetapi Dan Gore dinilai bertindak terlalu jauh sehingga mendapatkan kartu merah. Kapten Dan Gore kalau tidak salah ya. Nathan Bishop juga sebenarnya beruntung karena hanya mendapatkan kartu kuning karena terlalu melakukan protes, demikian yang ditulis oleh artikel ini. Lalu Alvaro Fernandes juga mendapatkan kartu kuning. Kartu merah sebenarnya menghentikan upaya Manchester United untuk bangkit setelah 2 gol Wrexham. Berbicara di dalam Stadion Snapdragon, Binion memperluas pendekatan akademi di bawah Erik ten Hag, terutama dalam tur pramusim. Erik sangat brilian bagi kami, sangat berwawasan bagi staf untuk menghabiskan 3 hari bersamanya. Dia tidak bisa terlalu ramah ya, tapi dia juga lebih terbuka. Kami duduk di persiapan menghadapi Real Madrid dan juga melakukan tanya jawab tentang Arsenal, berbicara tentang Wrexham secara bersama, dan dia juga berlatih kemarin, dan jelas dia sangat mensupport. Dia telah mengizinkan kami untuk melanjutkannya, dia telah memberikan pemikirannya dan juga idenya yang sangat brilian bagi staf dan juga pemain kami untuk mendapatkan pengalaman itu selama beberapa hari terakhir. Dia dan staf memberikan kami kejelasan nyata tentang apa yang mereka ingin dapatkan. Apakah kita mencapainya malam ini? Tidak, karena kalah kan ya. Kami memiliki banyak pekerjaan, tetapi kami merasa akan sampai di sana ya. Sungguh brilian, kami memiliki seorang manajer yang ingin melihat identitas mengalir melalui klub, dan kami tahu apa yang harus kami kejar. Para pemain Binion secara rutin berlatih dengan skuad Erik ten Hag selama musim berlangsung. Beberapa pemain tentunya. Ia menambahkan jumlah peluang yang didapatkan pemain kami musim lalu setiap hari untuk dia lihat, untuk menjadi bagian darinya, untuk belajar. Kami benar-benar tidak dapat, artinya dia sangat senang ya dengan situasi ini. Ini sudah merupakan kondisi yang sangat bagus terutama bagi pemain akademi. Pemain U21 harus meniru tim utama secara taktik. Jadi kami telah membuat gerakan untuk memastikan hal itu terjadi dalam beberapa program, jadwal, dan juga para pemain. Yang sedikit demi sedikit kami akan terlihat seperti pemain utama. Dan para pemain akan terbiasa dengan hal tersebut. Mereka akan bertransisi dengan lebih mudah. Wow, jadi ada perubahan di mana sebenarnya dari musim lalu situasinya jelas ya kalau Erik ten Hag ini akan lebih terlibat di akademi tapi tidak secara detail. Kenapa? Karena akademi juga memiliki tim teknis sendiri. Tadi disebutkan ya kan ada pelatihnya sendiri dari tim akademi dan juga tim U21 Manchester United. Erik ten Hag pun juga tidak secara terus-menerus berada di touchline ya, artinya berada di pinggir lapangan hanya ketika dia merasa ingin memberikan instruksi yang sangat spesifik terkait dengan permainan di atas lapangan. Tapi yang gue lihat adalah bagaimana Erik ten Hag sangat serius mengamati pemain muda dan dia tidak micromanage. Sesekali dia micromanage, artinya dia ikut turun langsung, tapi dia juga memberikan pendelegasian kepada tim pelatih dari akademi itu sendiri. Karena kalau terlalu detail, tentu saja konsentrasi dari Erik ten Hag ini kan ada di tim utama Manchester United. Yes, betul pengembangan pemain akademi juga harus diperhatikan, tapi Erik ten Hag menurut gue mengambil hanya poin-poin garis besarnya saja, dan dia juga akan menyaksikan secara langsung. Kalau seandainya ada poin-poin yang tidak sesuai, dia akan turun langsung berdiskusi dengan tim akademi Manchester United, dan menurut gue ini sangat baik ya. Karena filosofi Manchester United demikian, dari masa gue mendukung Manchester United selalu ada pemain muda yang datang ke tim utama dari produksi sendiri. Memang Manchester United juga mendatangkan pemain-pemain bintang, pemain-pemain mahal, tapi pemain akademi juga terus berkontribusi ya, dan menurut gue ini akan mudah-mudahan akan berlangsung atau berlanjut lebih deras dan juga lebih bagus lagi. Dan Erik ten Hag menurut gue jelas dia tidak hanya dalam tanda kutip memberikan waktu kesempatan bagi para pemain muda, tapi hanya pemain muda yang dianggap siap secara mental, secara teknis, secara taktikal yang diberikan waktu di tim utama Manchester United. Musim lalu jelas Alejandro Garnacho paling banyak ya diberikan menit bermain, dan musim depan Kobbie Mainoo gue harapkan sih bisa diberikan menit bermain yang lebih banyak lagi. Bagaimana pemain-pemain lain? Hannibal Mejbri di pertandingan yang sudah dilalui bersama dengan Manchester United di pre-season ini menurut gue tampil cukup bagus, termasuk juga ketika menghadapi Wrexham.
Namun demikian gue menilai dan juga pemain-pemain lain ya, ada beberapa pemain juga menurut gue menonjol di pertandingan menghadapi Leeds dan juga menghadapi Lyon. Tapi Erik ten Hag juga menurut gue melihat dari kasus Zidane Iqbal dan juga Charlie Savage menuntut pemain ini lebih tinggi lagi. Standarnya tuh sangat tinggi sehingga dan juga harus konsisten. Sehingga pemain muda kalau tidak bisa mencapai hal tersebut ya, walaupun mungkin dari sisi fans menilai oke, pemain ini tampil bagus di 1-2 pertandingan, tapi ya akan jarang terlihat bermain bersama tim utama seperti Zidane Iqbal yang di pre-season musim lalu tampil luar biasa, tapi ya, pada kompetisi resmi tidak banyak diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag karena gue nggak tahu apa yang terjadi di Carrington. Berita yang gue dapatkan ya dari salah satu artikel mengatakan kalau Erik ten Hag menilai atau tim kepelatihan Manchester United menilai Zidane Iqbal belum siap secara fisik dan juga secara mental. Oleh karena itulah sekarang ini dilepas ke FC Utrecht dengan harapan ya dia akan lebih tertempa, dan bukan tidak mungkin kalau dia bisa membuktikan Manchester United punya peluang untuk mengambil kembali Zidane Iqbal walaupun tidak ada klausul buyback di sana. Tapi balik lagi soal masalah akademi Manchester United untuk pemain muda, gue merasa Erik ten Hag dari musim lalu ya dan akan lebih kental lagi bagaimana perhatiannya kepada skuad muda Manchester United. Tapi sekali lagi hanya pemain-pemain muda yang dianggap pantas, yang dianggap memang betul-betul siap berkontribusi ke permainan dan juga kemenangan Manchester United, itulah yang akan diberi kesempatan ke tim utama. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United tentang berita tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.